Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sari Sabtowiyogo, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Melalui video ini saya akan menjawab soal mata kuliah Transformasi Digital Sektor Publik. Pengguna teknologi digital adalah sebuah keniscayaan di tengah masyarakat yang terus berkembang maju, seperti masyarakat kita di Indonesia. Apalagi saat ini kita terhubung secara global dalam komunikasi, informasi yang tidak mungkin kita menghindarinya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menggunakan layanan berbasis digital dari mulai hal-hal yang sederhana, seperti menggunakan WhatsApp misalnya, kemudian berkomunikasi melalui handphone atau gawe yang kita punyai, kemudian mengakses berita-berita online, menonton televisi secara digital, mendengarkan radio secara digital, bahkan mengakses hiburan-hiburan dari tayangan-tayangan video, media sosial dan sebagainya. Semuanya dilakukan dengan mudah hanya dalam genggaman tangan kita. Kegiatan lainnya adalah hampir semua saya memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui gadget ini. Di antaranya adalah transaksi, perdagangan, membayar berbagai macam layanan. Semua dilakukan secara digital. Transaksi melalui m-banking, QRIS dan sebagainya. Hampir sebagian besar aktivitas sudah menggunakan layanan digital, baik dalam skala besar maupun dalam skala yang sangat kecil. Adapun di lingkungan kerja, kami juga menggunakan layanan digital. Sebagai contoh, memanfaatkan Google Doc dan Google Drive untuk mengelola dokumen-dokumen yang ada. Semakin banyak dan semakin besar skala dokumen yang kami produksi, tentunya akan merepotkan jika masih menggunakan dokumen-dokumen fisik. Oleh karena itu, menggunakan layanan-layanan digital ini sangat memudahkan, efektif dan efisien. Selanjutnya juga kami menggunakan berbagai macam aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah, karena ini digunakan secara terintegrasi dari pusat sampai ke daerah. Dan ini sudah lama kita manfaatkan. Kemudian untuk layanan yang ada di tempat kami bekerja, yaitu di KPU, terutama untuk layanan publik juga sudah banyak sekali memanfaatkan teknologi digital. Sebagai contoh, sistem informasi partai politik. Kami melayani partai politik, pemutahiran data, kemudian pendaftaran partai politik dan sebagainya, kepengurusan keanggotaan menggunakan aplikasi ini. Selain itu ada juga sistem informasi pencalonan atau SILON, kemudian sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc untuk rekrutmen anggota KPU dan badan ad hoc. Jika dulu kita menggunakan dokumen-dokumen manual yang jumlahnya sangat besar, berkontainer-kontainer, menggunakan aplikasi ini secara digital kita bisa menggarap semua pekerjaan di tempat kita masing-masing, di kantor-kantor partai politik, di rumah-rumah masyarakat, dan di kantor kami. Proses unggah data, verifikasi, dan sebagainya bisa dilakukan secara cepat, secara mudah. Ini jauh sekali biayanya jika kita masih menggunakan cara manual. Ada efektivitas dan efisiensi dari sisi waktu, dari sisi tenaga, dari sisi biaya. Ini adalah sebuah terobosan dalam pelayanan publik untuk mencapai nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudahan, transparansi, efisien, efektif, dan cepat. Di sana juga ada timbul kepercayaan dari publik, oh ternyata ini bermanfaat. Sehingga layanan ini masih didukung dan tetap berjalan. Kemudian layanan yang sering sekali dipakai oleh masyarakat baik pada saat pemilu maupun tidak pada saat pemilu, saat pilkada maupun bukan saat pilkada seperti sekarang adalah info pemilu. Di sana kami menyediakan banyak sekali menu-menu pemilu. Ini yang sering diakses oleh masyarakat. Di antaranya adalah cek daftar pemilih tetap atau cek DPT online. Kemudian cek anggota dan pengurus partai politik. Layanan ini digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat hanya dengan gawenya. Bisa dari rumah, dari sekolah, dari pasar, dari tempat kerja, atau dari manapun. Setiap saat mereka membutuhkan.
Misalnya ingin mengecek apakah dirinya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih dalam pemilu maupun pilkada. Tinggal mengeklik info pemilu, kemudian memilih menu cek DPT online dan masukkan nicknya. Di sana sudah ada keterangan Anda terdaftar atau belum. Jika sudah, Anda akan terdaftar di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, bahkan di TPS mana. Anda nanti akan menyalurkan hak pilihnya. Kemudian jika Anda tidak ingin atau sebenarnya Anda bukan anggota atau pengurus partai politik, tetapi ada informasi Anda namanya dicatut atau tercatat sebagai pengurus dan sekaligus mungkin anggota partai politik. Nah, dari mana Anda ingin memastikannya? Maka dari layanan info pemilu kpu.go.id. Tinggal mengeklik saja menu layanan. Di sana Anda tinggal memasukkan nicknya, di search atau dicari, kemudian akan muncul. Jika tidak ada nama Anda, maka tidak akan muncul Anda di partai mana. Tetapi jika ada nama Anda, maka akan muncul Anda di partai mana, sebagai anggota atau sebagai pengurus. Nah, jika memang Anda bukan anggota atau pengurus partai politik, bisa menyampaikan keberatan atau tanggapan masyarakat melalui KPU untuk dihapus datanya oleh partai politik. Sesimpel itu, semudah itu. Dan itu cepat. Bisa dilakukan dari manapun. Nah, inilah era digital. Kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, hal yang besar untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, untuk belajar, untuk memenuhi hak kita, hak politik kita, dan sebagainya. Namun, di satu sisi kita juga harus meningkatkan literasi digital kita, keluarga, masyarakat, dan sebagainya, supaya kita tidak menjadi korban dari modernisasi digital ini. Indonesia merupakan negara yang besar, baik dari jumlah penduduknya maupun luas wilayahnya. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Untuk itu, marilah kita tinjau kondisi tersebut dengan analisis SWOT. Bila kita potret menggunakan analisis SWOT, maka prospek transformasi digital kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan merupakan faktor internal yang menjadi keunggulan atau kelebihan. Prospek transformasi digital sektor publik di Indonesia sangat bagus karena didukung oleh iklim yang baik. Hal ini terlihat dari pengguna layanan digital yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Adanya transformasi digital sektor publik tentu akan disambut dengan baik oleh masyarakat karena mereka sudah terbiasa melakukan transaksi digital untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka setiap harinya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yakni faktor internal yang menjadi kekurangan atau hambatan. Besarnya jumlah penduduk Indonesia dan luasnya wilayah Indonesia satu sisi menjadi kekuatan, tetapi pada sisi yang lain itu menjadi kelemahan. Mengapa? Karena luasnya wilayah itu masih banyak daerah-daerah yang terluar, terpencil, yang tidak bisa mengakses layanan internet atau layanan digital. Kemudian masyarakat, golongan rentan, lansia, mereka yang tidak mampu, masih sulit mengakses layanan digital tersebut. Sehingga transformasi digital sektor publik ini belum bisa dinikmati dan diakses secara inklusif. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yakni faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk berkembang. Antara lain adalah perubahan pola komunikasi dan hubungan masyarakat kita yang semakin hari semakin digital. Dalam mengonsumsi informasi, dalam berhubungan, berkomunikasi, sudah jarang bertatap muka. Munculnya gawe yang semakin canggih, teknologi yang terus
membaik dan semakin canggih dan semakin murah untuk dijangkau, ini merupakan peluang yang sangat baik yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk transformasi digital di sektor publik. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ini merupakan faktor eksternal yang berpotensi untuk menghambat atau merugikan. Yang ada di depan mata kita adalah kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu karena perang Iran melawan Amerika dan Israel. Ini berdampak pada anggaran kita yang mana kita sedang melakukan efisiensi, kita akan semakin kesulitan. Jangan sampai kondisi ini membuat pelayanan publik dan kebijakan transformasi digital sektor publik menjadi terhambat. Sekarang kita ambil contoh layanan mobile JKN yang merupakan layanan resmi BPJS Kesehatan berbasis digital. Berdasarkan analisis SWOT, layanan mobile JKN ini mempunyai beberapa keunggulan, yakni layanan kesehatan yang berbentuk dalam satu aplikasi, kemudian kita tidak perlu lagi untuk antrean secara fisik, efektif dan efisien. Sistemnya terintegrasi dan fiturnya juga cukup lengkap. Namun, sayangnya ada kendala internal yang masih dihadapi oleh layanan ini, yakni literasi digital masyarakat yang belum merata. Kita tahu ya ini menjadi kendala. Kemudian tidak semua peserta mampu menggunakan aplikasi ini secara optimal. Masih adanya gangguan teknis yang membuat layanan menjadi error atau terhambat. Meski demikian, ada peluang layanan ini masih terus bisa berkembang dan menjadi semakin baik, yaitu berupa pertumbuhan pengguna smartphone yang setiap tahun semakin banyak, pengguna internet yang terus meningkat. Ini merupakan peluang yang menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk selalu meningkatkan layanan. Tetapi ada kelemahannya, ada ancamannya, yaitu adalah keamanan. Faktor keamanan ini menjadi catatan. Agar masyarakat aman mengakses itu, tidak ada kebocoran data, tidak ada hacking dan lain-lainnya, maka pemerintah harus terus selalu membangun layanan transformasi digital ini dengan baik. Berdasarkan analisis SWOT, dapat kita ketahui bahwa prospek transformasi digital sektor publik di Indonesia sangat bagus dan berpotensi terus berkembang dengan baik. Potensi yang besar dan mendukung transformasi tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan menjadi peluang yang baik oleh pemerintah sehingga bisa mengatasi kendala-kendala ancaman dari luar yang menghambat kebijakan transformasi digital ini. Adapun rekomendasinya adalah kita perlu menyusun kebijakan transformasi sektor publik yang memudahkan atau inklusif, bisa diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena masyarakat menginginkan nilai publik berupa kecepatan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kemudahan yang membuat mereka puas. Meski demikian, kita perlu mengimbangi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur digital, kemudian literasi digital, baik oleh masyarakat maupun penyelenggara layanan digital itu. Karena layanan ini adalah sebuah sistem, yang mana sistem itu harus tetap berjalan, berkelanjutan, meskipun pemimpinnya nanti berganti.